yang sudah yang sudah diarahkan bagi kita semua dalam undangan yang disampaikan flyer itu, ya, yang disampaikan Pak Andre. Ini lanjutan daripada pembahasan kita kemarin, ya, dari kitab 2 Timotius pasal 23 itu sampai dengan 26, ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang 2 Timotius 19 sampai 22, nah hari ini kita teruskan dengan 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 23 sampai 26, masih di bawah perikop yang sama, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ya, saya kira kita semua sudah baca ya. Oke. Saya baca dulu Pak ya. Saya baca? Ya. Saya bantu baca ya. Ya, silakan Pak. Ya, oke. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 26. Berbunyi, hindarilah soal-soal yang dicari-cari dan yang bodoh. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena, dengar baik-baik ini, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Andre. Saya baca renungannya. Dalam renungan kita hari ini, kita melanjutkan pembahasan tentang buah yang dihasilkan oleh seorang murid. Kata Paulus, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap mengajar, sabar dengan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kadang kita memang tidak sabar tentang orang yang kita muridkan. Apalagi kalau dia tidak mau bertobat. Namun kabar baiknya adalah bahwa kesabaran akan menghasilkan buah. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikut mereka pada kehendaknya. Itulah yang kita butuhkan, buah yang baik yang kita hasilkan akan menjadi identitas kita sebagai murid sejati. Karena itu bersabarlah dan tetaplah tekun. Itu prolog dan pembacaan kita pada siang hari ini. Ya. Mungkin Pak Andre akan bagi di breakout room. Ya, oke. Ya. Tunggu bentar. Oke teman-teman, ada yang mau disampaikan atau ada yang mungkin ditanyakan, ada yang kurang jelas, boleh. Di room 3 itu ada Pak Brahmana, Pak Karel, Pak Sis ya. Sinyalnya kurang bagus, ya suaranya semua putus-putus. Oh, jaringan kan? Ya, jaringan mungkin dari Malang, Pak Iwanto, juga Pak Sembiring dari Bogor, Ibu Sri Mujiati dari Pati itu nggak bisa buka mic, nggak bisa buka ini. Iya. Ya, sinyal Pak, tapi nggak apa-apa lah. Tempat saya sering dengan Pak Sis. Silakan Mas, lanjut Pak. Ya, oke, mungkin ada yang waktu sharing di breakout room jaringan kurang baik
apa yang mau ditanyakan, apa ada yang mau disampaikan? Ya, Ya, silakan. silakan. Ayo kita Uh, open mic boleh. Silakan. Adakah yang mau ditanyakan mengenai apa sih? 2 Timotius 2, 23 sampai 26. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Shalom Pak Brahmana. Terus Ibu Melana sudah keluar kah? Nggak ada, Pak. Keluar Sudah mungkin. keluar ya? Iya. Iya. Oke. Ada Pak Frans ini, Pak. Pak Frans, Manado. Pak Frans Damanik. Ya. Silakan Pak Frans. Ada yang mau disampaikan Pak Frans? Ya, tadi udah saya sampaikan. Ya, Pak. Tadi kalau hari ini saya hanya mendengarkan aja dulu, Pak. Ketepatan karena sakitnya kaki ini sepertinya nggak bisa konsentrasi apa yang saya Pak. Jadi dari awal juga kami tadi tanya jawab, saya mendengarkan dulu Pak untuk hari ini Pak. Maaf dulu Pak ya. Iya. Kalian Oke. masih tetap ya. Ya. Oke. Ada Purus Diana Simanjuntak. Itu kelihatannya sudah buka kamera. Silakan, ada yang mau disampaikan. It's okay, enggak apa-apa. Ini kan ayatnya kami kan. puas sama Ibu Maria cukup lama gitu. Jadi cukup puas kami sharing sama Ibu Maria karena berdua aja. Jadi Iya. Bu Maria. Iya. Nanti ada sesi 3 ini. Saya juga belum puas. Masih ada itu lanjutannya itu. Sesi 3, sesi 4. Tergantung Bu Maria aja. Ada waktunya kapan ada. Oke. Masuk. Oke, ada lagi. Ya, untuk diketahui ya sebagai bocoran ya. Minggu apa Pak? Karena minggu malam ya kita coba ya. Ya. Hari Minggu tanggal 23, Pak. Minggu tanggal 23 kita akan coba kompak malam. Ya, mulai jam 6 karena kita mengingat dari daerah yang berbeda. Kalau Papua kan kalau kita mulai jam 7 berarti jam 9 dong waktu Papua kan. Kita tahu diri lah. Jadi kita lebih awal, kita mulai jam 6 supaya nggak terlalu malam. Papuanya Maria tidak ada kegiatan. Kita akan coba kompak malam karena mereka yang kompak siang itu kepingin ikut kompak yang malam, diarahkan oleh Pak Karel kemarin ke Gepas saja. Ternyata mereka komplain kalau Gepas itu beda segmennya, nggak ada kesaksian. Ini kesaksian mereka senang, jadi membakar semangat. Dan ada sharing firmannya juga, firmannya panjang-panjang. Kalau sum-sum lain kan satu orang berkhotbah lama kan, baru sharing firman Tuhan. Gitu. Ini mereka senang karena ada kesaksian. Ya, coba kita akan coba seberapa kita akan ikut. Kita akan coba nanti tanggal 23 Juni mulai jam 6. Silakan kalau ada kesempatan, tidak ada acara, boleh masuk ke Zoom kompak malam. Satu hari dulu kita coba. Satu kali. Kalau peminat banyak ya nanti kita akan mungkin dua atau 3 kali malam. Ya tergantung peminatnya. Oke, ada yang mau sampaikan mengenai 2 Timotius 2, 23 sampai 26. Pak saya sudah sharing ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Ya, inilah ya kebenaran dari 2 Timotius 2 ayat 236 itulah. Ayat-ayat ini menekankan apa? Pentingnya menghindari pertengkaran kan? Yang nggak perlu. Karena apa? Kita harus berfokus pada sikap yang ramah. Itu tadi disebutkan oleh Bu Maria dari saksi kesaksiannya.
meskipun Bu Maria tidak disukai orang, bahkan ditabrak orang, tapi Bu Maria tetap biasa saja, walaupun ya Tuhan tolong didik dia supaya tidak ada korban-korban yang lain, itu maksudnya. Ya, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, enggak. Inilah pengajaran yang benar dan dengan perlu kesabaran, kan. 2 Timotius 2, 23-26. Jadi seorang hamba Tuhan itu harus punya karakter yang lemah lembut, mampu menuntun orang yang suka melawan agar mereka dapat bertobat. Kalau dapat bertobat apa? Akhirnya dia mengenal kebenaran. Tegurannya apa? Tegurannya dalam ayat ini adalah peringatan lah kepada setiap kita untuk menghindari pertengkaran yang sia-sia dan sikap yang bodoh. Kan Paulus sudah menegur, kan, sikap yang suka bertengkar, dan Paulus untuk mendorong untuk lebih fokus pada sikap yang membangun, ya, membangun iman, mengajarkan kebenaran dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Opsinya apa? Opsinya adalah memperbaiki diri kita, membangun iman kita, ya, membangun roh kita, terus berusaha menghindari debat dan pertengkaran yang nggak perlu, nggak berguna. Sebaliknya kita perlu belajar untuk bersikap ramah. Ramah itu perlu belajar loh. Perlu belajar, kan? Perlu sabar, lemah lembut, mengekang ego kita, ya, lemah lembut dalam berinteraksi dengan orang lain. Gampang nggak? Nggak gampang. Ya, inilah pentingnya perjuangan. Ya. Kepada apa? Kepada siapa? Kepada orang yang mungkin menentang atau tidak sepaham dengan kita loh. Ya, itu tegurannya, perbaikannya. Komitmennya yang harus kita lakukan adalah berusaha terus menjadi hamba Tuhan yang tidak suka bertengkar, tapi mampu mengajar dengan sabar, ya, dengan lemah lembut. Kita harus terus berkomitmen untuk menjadi teladan bagi orang lain, agar orang lain juga bisa mengenal kebenaran, supaya terlepas dari jerat iblis. Karena iblis terus menggodai kita, kan. Timotius 2, 23-26 itu mengajarkan kita untuk menjaga terus sikap dan perilaku dalam pelayanan kita lah. Di komunitas yang kecil inilah kita belajar, kan. Kalau saya nggak punya komunitas, apa jadinya saya? Mungkin saya kehilangan lah sifat-sifat Jawa. Jadi saya jadi menjadi orang lain nanti saya. Ya, di sinilah saya bersyukur ada komunitas ini yang terus membawa orang lain atau membawa kita terus membawa ke pertobatan dan membawa pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi. Itu yang saya dapat. Itu aja. Oke, lanjut Pak Karel. Silakan. Oke, terima kasih Pak Andre. Kita lanjut sesi terakhir, kita doa bersama, ya. Pak Frans, ada sakit apa Pak Frans? Asam urat, Pak. Asam urat, Pak. Asam urat. Oh iya, Pak. Oke, kita masuk doa bersama. Sebentar. Oh ya, Ibu Rusdiana. Ibu Rus. Iya Pak Karel. Ibu Rus, saya bisa minta tolong Ibu untuk doakan Ibu Maria Kendek dan Bapak Frans di Manado. Bapak Frans yang sakit asam urat, ya Tuhan sembuhkan. Dan tolong nanti Ibu Rusdiana berdoa untuk Ibu Erli masih darah. Ibu Erli Bengkulu. Ibu Erli yang Bengkulu itu apa namanya? Mimisan. Sering keluar malam. Ya. Jadi saya ulangi. Saya mohon bantuan Ibu Rusdiana untuk doakan Pak Frans di Manado yang asam urat, dan pelayanan dari Ibu Maria Kendek di Nabire, ya. Dan saya mohon sediaan dari Pak Siswanto untuk doakan Ibu Erli di Bengkulu, itu yang mimisan, Pak. Ya.
Ya, kelihatannya itu ada gangguan di hidungnya itu. Ini Diindikasikan ada kanker. Ya, diindikasikan ada kanker. Saya minta tolong Pak Yuswanto untuk doakan Ibu Erli di Bengkulu dan doakan kita semua dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Dan mohon Ibu Maria Kendek menutup kita dalam doa berkat. Ya, Ibu ya. Oke, ya. Silakan Ibu Rusdiana. Ya, salam semangat kita ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, siang hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Semua kami yang ada di room ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan bersyukur, mendengarkan kesaksian, bahkan kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian-pengertian baru di hati kami tentang kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa lakukan dan hidup di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu Ibu Maria yang siang hari ini boleh bersaksi atas kebaikan-kebaikan-Mu dalam pelayanannya, dalam proses hidupnya. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini, sehingga lewat hamba-Mu ini semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan berkati Tuhan anak-anaknya, keluarganya, suaminya Tuhan berkati. Bahkan jemaat yang sudah Tuhan percayakan untuk dia gembalakan, Tuhan berkati semua lewat pelayanan hamba-Mu Ibu Maria. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Frans yang ada di Manado yang dalam keadaan sakit asam urat. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah pemilik alam semesta ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya lewat penyakit yang dia alami, Pak Frans dia boleh semakin dekat kepadamu. Bukan hanya mujizat, tapi dia lebih memprioritaskan Engkau dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga lewat kehidupannya, lewat pengalamannya bersama Engkau menyembuhkan bukan jasmani dulu saja, tetapi rohaninya lebih Engkau berkati. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami semua yang ada di rumah ini. Berkati hamba-Mu Pak Andre, Pak Karel, yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan setiap hari Senin sampai hari Kamis. Kami bersyukur Tuhan bukan suatu kebetulan mereka ada, tapi Tuhan yang menuntun mereka untuk ada acara ini. Kami dari berbagai suku, dari berbagai negara, berbagai pulau Tuhan. Kami satu di dalam Engkau, bersekutu di dalam Engkau. Berkati-Mu semua kami yang ada di room ini Tuhan. Dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami lakukan, balas turut dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang pimpin hidup kami senantiasa, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami masih menghadap kepadamu di siang hari ini. Kami telah membaca firman-Mu, kami telah menjabarkan kepada kita. Boleh sama-sama memberikan kebenaran firman. Di siang hari ini, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kegiatan kita masing-masing. Kiranya Tuhan menjadi warna memberikan tinggi untuk kami boleh belajar sabar menghadapi segala perkara. Kami juga diajarkan untuk Yesus, kami percaya semuanya Engkau, kami percaya ini semua Tuhan. Tuhan berkatilah juga saudara-saudara kami masing-masing. Berikan kami baik kesehatan, kekuatan, kesembuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa
yang belum sempat hadir pada acara kompak siang hari ini, Tuhan lindungilah mereka. Tuhan, di dalam kesempatan doa kami ini kami berdoa Bengkulu Ibu Eli hingga boleh menjalani kesembuhan. Tuhan berikan dokter yang terbaik, Tuhan berikan obat yang terbaik sehingga bisa memiliki kekuatan. Kami percaya Tuhan iman yang ada di dalam kehidupan itu. Jadi boleh menjadi semangat di dalam kegiatan. Nah, inilah doa kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa. Bapa, sebelum kami mengakhiri atau sebelum kami yaitu pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan, atau sebelum kami berpisah, Engkau yaitu kawali kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga yaitu keluar masuknya kami Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami, baik kami yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 Tuhan. Kiranya dijauhkan dari segala kuasa kegelapan mara bahaya roh maut Tuhan, dan biarlah keselamatan itu menjadi milik bagian kami. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau mari terus Tuhan lawat Tuhan, dan setiap Tuhan tanggung jawab yang telah jadi sementara dikerjakan oleh para pejabat Tuhan. Mari Bapa, Engkau ada di dalam hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan mereka boleh melaksanakannya Tuhan dengan baik, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Baik Tuhan, dari yaitu daerah pusat sampai ke daerah, yaitu dari pusat sampai ke daerah Tuhan, kiranya Tuhan boleh semuanya Tuhan boleh dilaksanakan sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Untuk penegakan hukum di Indonesia Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, biar itu boleh dapat dilaksanakan Tuhan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan atau keputusan yang sudah disepakati Tuhan, dan biarlah Tuhan itu tidak disepelekan atau yaitu takut-takut untuk yaitu ditegakkan Tuhan. Tetapi kalau itu memang benar Tuhan, biarlah itu dinyatakan oleh yaitu dengan kata benar. Kalau salah yaitu salah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari ampuni para pejabat-pejabat yang bekerja Tuhan, tetapi terkadang kalau Tuhan yaitu mereka takut Tuhan untuk mau menyampaikan yaitu peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mereka boleh lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Harga-harga barang yang sementara ini Tuhan, kami bersyukur sudah mulai membaik Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau pakai terus Tuhan instansi terkait Tuhan, sehingga mereka boleh yaitu menstabilkan lebih baik lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan masyarakat terbawa Tuhan, atau yang paling yaitu tidak punya apa-apa Tuhan, biarlah mereka boleh menikmatinya. Bahkan seluruh yaitu baik dari Koperinda, koperasi perindustrian koperasi, dan juga Tuhan dari Kabulok yaitu pertambangan Tuhan, dan memberkati juga para petani Tuhan. Engkau berkati apapun yang mereka tanam Tuhan, biarlah bisa menghasilkan dan mereka boleh menikmatinya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk infrastruktur yang Engkau tolong, untuk izin Engkau Tuhan akan dipakai Tuhan pada tanggal 17 Agustus yaitu 2024 Tuhan, yaitu akan dipakai itu tempat upacara Tuhan. Engkau tolong Tuhan semua ASN yang ada di sana Tuhan, bahkan yaitu sementara dikerjakan Tuhan ataupun yaitu apa yang sementara diselesaikan Tuhan, Engkau campur tangan, dan Tuhan kami lokalisir Tuhan tempat yang ada di sana, kiranya Tuhan tetap dalam keadaan yang aman dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun berdoa Tuhan juga bagi yaitu janda yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa Tuhan, Engkau berkati sebagaimana Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dan juga daerah-daerah yang yaitu mengalami banjir Tuhan, baik tanah longsor maupun yaitu banjir bandang, dan juga Tuhan ada kebakaran gunung meletus, semuanya Tuhan harilah di sana Tuhan. Engkau pakai instansi terkait Tuhan sebagai yaitu tenaga sukarelawan Tuhan, karena kami tahu Tuhan ini adalah sebagai tenaga yaitu pelayanan yaitu kemanusiaan bagi orang-orang yang membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga sebentar kami akan mau yaitu pulang Tuhan, sertai kami dan lanjutkan Tuhan aktivitas kami. Mari kami minta dalam nama Yesus, Engkau tolong
tolong campur tangan Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat penetapan Tuhan peperangan Israel 2024 sesuai gadah besi Mazmur 2 ayat 8 sampai 10 serta perjanjian anak domba yang telah disembelih yaitu dihabisi roh antikris. Kami perintahkan kepada yaitu pemimpin bangsa agar takut akan Tuhan, bertindak bijaksana, mencium kaki Tuhan dengan gemetar. Sesuai Amsal 1 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Tuhan yaitu alirkannya kemana Tuhan ingini. Sesuai yaitu Wahyu 14 ayat 4, kami mengikuti anak domba itu. Kemanapun ia pergi, kami tetap hineni dan berkorban. Sesuai dengan Lukas 1 ayat 16 sampai 17, ada perjanjian Yohanes Pembaptis yang membuat banyak orang Israel yaitu berbakti, yaitu kembali kepada Tuhan. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran yang benar. Roh kesakitan kepada kecewa dan kepada Tuhan atau yaitu mengasihani diri sendiri akan dihabisi. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebelum Tuhan kami pulang Tuhan, kami terima berkat daripada Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan kita membawa berkat daripada Tuhan, yaitu jasmani, rohani, bersukacita, damai sejahtera pada Tuhan. Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kita sampai yaitu dari sekarang sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Oke. Makasih Bu Maria, Pak Karel, Pak Bambang, Pak Siswanto, Bu Rusdiana, Pak Sis, Pak Brahmana, Bu Sri Mulyati. Aku nggak bisa buka kamera, blokir sama host. Nggak ada dari yang blokir, Pak. Mungkin ada macet itu. Nggak ada. Iya, nggak ada yang blokir. Anda tidak dapat memulai video Anda karena host telah memanfaatkannya. Nggak ada, Pak. Saya nggak ada blokir. Saya nggak ada. Nah, mungkin macet aja itu. Iya. Oh ya sudah. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you. Ya. Tuhan Puji berkati. Tuhan. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih.